Perkenalkan, nama saya Najisa Sabila dengan IRP 2301003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Subelo. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah topik mengenai pendidikan demokrasi, yaitu adanya sebuah insiden dalam demokrasi yang menimbulkan korban jiwa dan memicu perdebatan nasional. Banyaknya orang yang langsung berasumsi bahwa aparat itu bertindak secara sengaja. Namun jika dilihat lebih dalam, peristiwa ini tidak sesederhana itu, karena terdapat banyak indikasi adanya provokasi dan penggangguan yang membuat aparat terlihat seolah-olah itu menjadi pelaku utama gitu dalam berita tersebut. Dalam sebuah negara demokrasi, demonstrasi itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Aparat hadir untuk menjaga dan menertibkan warga yang sedang melakukan demonstrasi, bukan untuk mencelakai mereka. Namun aksi massa seringkali menciptakan kondisi yang sulit diprediksi, situasi yang kacau, tekanan dari kerumunan, dan adanya suara provokasi yang dapat mengganggu konsentrasi dan koordinasi aparat. Inilah gambaran yang muncul dari kejadian tersebut. Viral di media sosial, pengemudi ojek online tewas dilindas mobil kendaraan taktis Brimob di Jakarta Pusat. Pengemudi ojek online bernama Alvan Kurniawan berusia 20 tahun meninggal dunia setelah ditabrak dan dilindas oleh mobil rantis Brimob Polri di kawasan Pejompangan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025. Alvan Kurniawan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah dilindas mobil rantis Brimob Polri. Namun nyawa Alvan Kurniawan tak tertolong. Potongan video yang tersebut dan rekaman yang beredar memang seolah-olah menunjukkan kesenjangan, tetapi video di media sosial tidak menggambarkan keseluruhan kejadian. Ada laporan kesaksian dan hasil penyelidik awal yang menunjukkan bahwa ada pihak tertentu yang sengaja memperkeruh situasi. Provokator bisa saja menyusup di antara massa, atau mungkin respon tertentu yang kemudian direkam untuk membentuk opini publik. Di sini muncul dugaan bahwa aparat sedang dijadikan kambing hitam. Mereka berada di tengah kondisi lapangan yang penuh provokasi dan tekanan, serta pihak tertentu bisa saja memanfaatkan kekacauan tersebut untuk menciptakan narasi yang menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi, hingga narasi ini dengan cepat menyebar melalui media sosial sehingga banyak orang yang terpengaruh gitu dari fakta yang belum diibaratkan resmi gitu, dan belum tahu gitu faktanya bagaimana gitu. Jadi orang mungkin dalam keadaan emosi menilai bahwa video tersebut itu benar adanya. Selain itu, terdapat beberapa foto yang menunjukkan adanya kecurigaan terhadap oknum-oknum yang terlihat melakukan provokasi di tengah para demonstran. Pada saat demonstran terjadi, berikut adalah buktinya. Skidot. Inilah bukti bahwa di masa demonstrasi ini, kita lagi diadu domba. Barang bukti 1. Pada saat gedung Geraha di Surabaya dibakar, ada orang yang menyerupai ojol tapi mencurigakan. Coba lihat deh foto ini. Ada yang aneh gak menurut kalian? Mukanya full ditutupin pakai topeng sehingga gak bisa dilacak. Terus juga dia pakai jaket Gojek yang udah lama banget, yang bahkan sekarang logonya udah ganti, gak kayak begitu lagi. Dan terakhir, banyak netizen yang curiga dari sepatunya. Dia pakai Adidas T-Rex yang harganya jutaan rupiah. Ojol macam apa yang bentukannya kayak gini? Ini ojol apa penyusup? Barang bukti kedua. Kemarin server optik di Karet Semanggi dibakar. Server optik, lu tahu nggak sih server optik itu apa? Server optik adalah server yang pakai jaringan serat optik, yang gunanya buat internetan. Menurut akal sehat kalian deh, di saat sekarang kita lagi butuh nyebar info dengan cepat lewat internet, logis nggak kita bakar server buat internetan?
Logis nggak menurut kalian? Karena menurut gua nggak logis lah. Barang bukti ketiga. Kemarin rumah Ahmad Saroni sempat dijarah. Barang-barang kayak Iron Man, jam belasan miliar, bahkan sampai ke bathtub diambilin sama orang-orang. Tapi setelah ditelusuri, ternyata ada yang aneh. Menurut ketua RT di sana, penjara rumah Ahmad Saroni bukan warga sekitar. Dia nggak kenal siapa yang ngejarah. Jadi pertanyaannya, itu siapa yang nyuruh ngejarah? Jadi udah tahu kan sekarang kenapa Unisba dan juga Unpas dikepung padahal lagi nggak ada kerusuhan? Karena provokator di mana-mana. Justru mereka lah yang bikin kerusuhan terjadi di mana-mana. Jadi yuk jaga sama warga, jangan sampai terhasut. Ingat kita menuntut ke siapa sebenarnya. Nah, dari video yang sudah ditayangkan, video tersebut menunjukkan beberapa bukti yang didapat saat demonstrasi terjadi, di mana terdapat beberapa pihak yang sengaja melakukan perusakan dan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan, sehingga hal tersebut menimbulkan beragam spekulasi yang berujung pada tindakan provokasi. Hal tersebut menjadi bukti bahwa memang benar adanya pihak yang sengaja memanfaatkan situasi yang terjadi pada saat berlangsungnya demonstrasi. Mungkin menurut saya tujuan dilakukannya tersebut untuk pengalihan isu dari aksi demo tuntutan bagi DPR dan pihak aparat kepolisian yang dijadikan sasaran utama. Nah, di sini kita perlu memahami bahwa demokrasi menuntut kita untuk tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan suatu kasus gitu, untuk mengajarkan kita pentingnya objektivitas, keadilan, dan proses hukum. Jika memang atas pihak yang mengurangi gitu aksi ini, itu untuk menciptakan konflik antara masyarakat dan aparat, maka kita lebih waspada. Manipulasi seperti itu sangat berbahaya ya bagi stabilitas negara dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demonstrasi. Nah, karena kejadian itu seharusnya menjadi pelajaran yang penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali pengamanan demonstrasi dan meningkatkan kemampuan mendeteksi proyeksi di lapangan. Aparat juga perlu memperbaiki komunikasi nih agar tidak mudah dijadikan sasaran skenario pihak yang ingin mempengaruhi keadaan. Sementara masyarakat harus lebih bijaksana dalam menerima informasi yang tidak langsung agar tidak langsung terpengaruhi nih oleh video-video atau narasi yang sepihak. Nah, yang terakhir sebagai penutup, saya berpendapat bahwa insiden ini menunjukkan bahwa apa yang terlihat tidak selalu mencerminkan kebenaran yang sebenarnya. Ada kemungkinan besar bahwa situasi tersebut dipicu oleh penggunaan kepentingan, membuat aparat terseret menjadi pihak yang disalahkan. Kebenaran perlu dicari melalui proses yang adil agar demokrasi tetap berjalan terjaga dan tidak ada pihak-pihak yang dikorbankan dan permainan yang tidak bertanggung jawab. Nah, pendapat saya juga yaitu jika kita berpendapat dari suatu kasus atau video itu sebaiknya kita tuh berpikir secara filsafat, mencari kebenaran apakah benda tersebut itu hoax atau benar. Nah, jika kita berpikir secara praktis itu kita bahkan dimudahkan gitu untuk termudah dalam pengalian isu, termudah dalam mudah percaya pada konflik-konflik yang hoax. Nah, jadi kita tuh harus menilai gitu apakah jangan terlalu terbawa emosi, jangan terlalu terbawa suasana demokrasi. Jadi kita tuh harus tetap tenang, tetap melihat gitu apakah video tersebut benar adanya, apakah hanya sebagai kambing hitam saja. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.